Banyak kenangan manis yang ditinggalkan oleh Ibu Hetty. Semua memberi pernyataan ibu ini orangnya baik. Mungkin ini juga yang patut disyukuri oleh keluarga yang ditinggalkan. Kebaikan-kebaikan yang telah dinyatakan semasa hidup, orang yakin ini memberi kekuatan dan penghiburan. Bersyukur jika kematian itu akhirnya jadi bagian saudara kita, mama kita, oma kita yang tercinta, tetapi dia telah meninggalkan karya yang baik bagi banyak orang. Dan kematiannya juga di dalam Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Selamat siang para perkabungan pada siang hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Masya Minggit mewakili keluarga dari Labugis Minggit dan anak-anak mantu cucunya serta kami dari kakak beradik yang masih ada. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya kepada Ibu Pendeta Jabelsi Rungkat, Sarjana Teologia, bersama perangkat pelayanan Elsus yang sudah melayani almarhumah adik kami yang kami kasih, yang kami sayangi. Maaf kakak, selama dia sakit sampai pada saat ini dalam pelayanan-pelayanan, baik dalam doa-doa, ibadah-ibadah yang diadakan di tempat ini, dan sampai penghiburan, ibadah-ibadah penghiburan, sampai pada saat hari ini di dalam ibadah penghiburan, ibadah tutup peti, ibadah pelepasan, sampai nantinya dalam ibadah pemakaman. Dan yang kedua juga dengan kami berterima kasih kepada Jemaat Gemim Ebenezer yang ada di Tanjung Merah ini. Dan yang berikutnya pemerintah atau lurah Ibu Marin Lim Lengkong bersama perangkat kelurahan yang ada dan seluruh jemaat dan masyarakat Kelurahan Tanjung Merah. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berjalannya acara ini oleh karena dukungan doa dan dengan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Tuhanlah yang membalas semua perhatian dan kebaikan dari Bapak Ibu saudara-saudara dengan doa-doa yang sudah disampaikan selama almarhumah masih hidup. Terima kasih atas semuanya. Kiranya semua ibadah atau acara ini boleh berjalan berlangsung dengan baik dan lancar sampai ke pemakaman acara yang terakhir pada siang hari ini. Saya percaya apa yang Tuhan sudah lakukan itulah yang terbaik buat kakak saya yang sangat baik. Saya terharu dengan tetangga-tetangga yang berkata tentang kakak saya ini bahwa dia adalah orang yang baik bagi siapapun. Orangnya bukan orang yang cepat marah. Kita kenal orang Manado itu cepat pemarah ya. Banyak. Ya. Tetapi saya
melihat kakak saya ini penuh dengan kesabaran dalam hidup. Ya, dia baik. Walaupun kami terpisah lama, saya di Jakarta, di Bogor, dan mereka di sini. Masa anak-anak saya, dialah kakak yang dekat dengan saya, yaitu Hetty. Dia banyak membantu saya. Sejak saya sekolah, dia memberikan uang jajan. Ya saya, karena kakak yang lain memang banyak sering keluar dari rumah dengan pekerjaan dan tugas yang lain. Dan itulah yang kami rasakan. Dia juga punya teman yang akrab yang di sebelah rumah, Ibu Deti dan juga Bu Doli. Ya, mereka sayang, mereka berteman akrab. Ya, mereka begitu akrab. Dan memang kakak kami ini ya terkenal orang yang baik, baik hati. Ya, orang juga yang punya kesabaran yang tinggi, orang yang menolong dengan tulus. Ini menjadikan sebetulnya menjadikan pembelajaran bagi kita yang hidup, karena orang yang meninggal itu akan meninggalkan nama baik atau nama yang tidak baik. Dan ini menjadikan satu pembelajaran bagi saya khususnya, bahwa selama kita hidup, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun, dan kita boleh menjadi berkat, sehingga pada saat Tuhan memanggil kita, yang menjadi cerita adalah kebaikan-kebaikannya. Ya, kebaikan-kebaikannya. Itulah yang saya bisa petik dari kejadian ini. Dan saya percaya bahwa peristiwa ini ya bukan kemauan manusia semata-mata, tetapi ini sudah menjadi kehendak Tuhan yang terbaik. Lewat apapun yang terjadi, karena sakit atau karena apa, kalau Tuhan sudah memang waktunya untuk memanggil, tidak ada satu manusia pun yang bisa menahannya. Ya, itu semua udah karena waktunya Tuhan. Jadi semua kita manusia pada satu saat akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Demikianlah kata sambutan saya mewakili keluarga. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat siang, shalom. Disampaikan terima kasih kepada keluarga yang sudah menyambut kehadiran kita semua dengan penuh sukacita. Dan kita tiba pada acara yang kedua, yaitu pembacaan riwayat hidup dari almarhumah Ibu Hetty Mingkit, yang nanti dibacakan oleh yang terkasih Ibu Devi Londong Kaligis. Riwayat hidup nama Hetty Mingkit. Kuat ya. Lahir di Tanjung Merah pada tanggal 22 Juli tahun 1960. Anak dari almarhum Musa Mingkit, ibu almarhumah Minja Mateos. Almarhumah anak keenam dari 10 bersaudara. Yang pertama almarhum Yusuf Mingkit. Yang kedua almarhum Adri Mingkit. Yang ketiga almarhum Lex Mingkit. Yang keempat Elsha Mingkit, keluarga Mamu Mingkit di Jakarta. Yang kelima Nengke Mingkit, keluarga Abraham Mingkit, ayah Tembaga. Yang keenam almarhumah Hetty Mingkit, keluarga Pak Bugis Mingkit. Yang ketujuh almarhum Anja Mingkit. Yang kedelapan Marsha Mingkit, keluarga Waluyo Mingkit, Bogor. Yang ke-9 almarhumah Shana Mingkit. Yang ke-10
Nonce Mingkit, keluarga Kaligis Mingkit, Tanjung Merah. Almarhumah menikah dengan almarhum Asta Bugis pada tahun 1985 dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Hardianto Labugis SPI, yang kedua Febrianti Labugis SPD, keluarga Faisal Labugis. Dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Muhammad Ibnu Fahmi, yang kedua Fahmela Arayan, yang ketiga Fauzia Ramadhani. Semasa hidup, almarhumah hidup bersama dalam keluarga Labugis Mingkit. Almarhumah aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Merah dalam mendampingi suami sebagai sekretaris Kelurahan Tanjung Merah selama 15 tahun. Semasa hidup, almarhumah rajin dalam kegiatan persekutuan gereja, dalam kegiatan ibadah kolom, dan persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Ebenezer Tanjung Merah. Almarhumah adalah seorang ibu yang kuat dan tabah dalam membesarkan anak-anak setelah suami almarhum Asta Labugis meninggal. Almarhumah adalah sosok pribadi yang baik dalam kehidupan keluarga, saudara bersaudara, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2021 bulan Juli, almarhumah jatuh sakit. Dalam keadaan sakit, keluarga dan anak-anak berusaha untuk kesembuhan dari sakit yang diderita melalui pengobatan dari medis. Pada bulan November 2021, almarhumah mengalami sakit yang sampai saat akhir hayat yang dideritanya. Pada Sabtu 26 Maret 2022 jam 5.30 almarhumah menghembuskan nafas yang terakhir. Keluarga, saudara serta anak-anak sudah berusaha untuk pengobatan almarhumah. Tetapi Tuhan lebih sayang mama, oma, saudara kami yang dimikir. Almarhumah pergi mendahului kita semua dengan meninggalkan 2 orang anak dan 3 orang cucu. Orang semua sayang, tapi Tuhan lebih sayang. Selamat jalan mama, oma terkasih. Demikian riwayat hidup Tanjung Merah 12 Maret 2022. Mengetahui Lurah Marlin Lekong SS. Pembacaan riwayat hidup dari almarhumah Ibu Heti Mingkit, dan kita akan ikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan penghiburan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tanjung Merah. Yang terkasih Penatua Ibu Lucy Limpong Katu selaku Sekretaris Jemaat Gemim Ebenezer Tanjung Merah. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati pemerintah
Kecamatan Matuari. Dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Kecamatan Matuari, Ibu Ona Oktora Mantiri, Sarjana Ekonomi, dan seluruh jajaran perangkat pemerintahan Kecamatan Matuari. Yang saya hormati pemerintah Kelurahan Tanjung Merah, Lurah Marlin Lengkong SS, bersama dengan Kepala Lingkungan dan Ketua RT LPM. Yang saya hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tanjung Merah dan seluruh jajaran perangkat pelayan, terlebih khusus keluarga besar Labugis Mingkit. Para pelayat duka yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat beragama, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan keyakinan bahwa keberadaan Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, datangnya kematian memang tidak dapat diprediksi pasti. Di pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ada kekuatan dari Allah yang buat kita sanggup melewati semua ini. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan khawatir untuk menjalani hari esok, walaupun tanpa mama yang dikasihi, karena Tuhan akan memelihara kehidupan keluarga, anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara. Kaum keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu yang ramah, aktif, tentunya pemberian dirinya begitu luar biasa. Dalam kegiatan jemaat, rajin memberi diri mengikuti ibadah. Begitu juga dalam kegiatan bermasyarakat, bahwa segala rencana Tuhan adalah yang terbaik. Sebab itu bagi keluarga yang ditinggalkan, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan kepada kita semua, janganlah jemu berbuat baik. Atas nama Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tanjung Merah dan keluarga Lari Wurungkat, Tuhan Allah yang mengambil. Selamat jalan Ibu Yati Mungkit. Terima kasih, damai di hati. Disampaikan terima kasih, dan kita akan ikuti sambutan penghiburan dari pemerintah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ona Tora Mantiri, Sarjana Ekonomi, selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Kecamatan Matuari. Pada Ibu, disilakan. Izin saya buka masker. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati keluarga yang berduka, keluarga besar dari almarhumah Ibu Eti Mingkit, keluarga Labugis Mingkit. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, Ibu Pendeta yang akan menuntun ibadah di siang hari ini, Ibu Pendeta Jabesli Rungkat STH, dan tokoh agama yang hadir saat ini. Juga ada tokoh masyarakat, ada Ibu Lurah, Ibu Marlin Lengkong SS, juga ada teman sekerja saya yang bersama-sama, Ibu Kasih Kesos
Ibu Vivi Dian Esos. Yang saya hormati dan saya kasihi semua pelayat duka yang boleh hadir bersama-sama memberi penghiburan bagi keluarga yang berduka di siang hari ini. Kesempatan bersama-sama dengan keluarga besar Bugis Mingkit untuk bersama-sama dalam ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Bugis Mingkit itu. Tentunya orang tahu bersama, dan tadi dari BPMJ juga sudah menyampaikan bahwa setiap manusia, setiap makhluk hidup tinggal waktu dan kapan serta tempatnya, itulah merupakan rahasia dari Yang Maha Kuasa. Karena memang sampai ini sebesar apapun pasti dia akan mengalami namanya kematian. Kalau kita mendengar dari riwayat yang dibacakan tadi, memang kalau mau teringat saya kira dari anak, ternyata jangan. Apalagi keluarga besar, anak-anak, kakak beradik. Kalau di sini ada 10 kakak beradik, Ibu Heti ini anak yang ke-6. Jadi memang ini merupakan keluarga besar, sangat paling merasakan pergumulan duka cita. Tetapi kita yakin, karena kita adalah orang yang percaya, kita yakini dan kita imani, orang meninggal nanti orang akan memberikan nama yang baik, atau ketika orang meninggal nanti nama yang tidak baik yang kita tinggalkan. Anak-anak yang ditinggalkan ada 2 orang, ketika sudah ditinggalkan oleh suami, kalau kita lihat sudah 17 tahun menjanda, tetapi dapat membesarkan 2 orang anak sampai menjadi sarjana. Itu merupakan teladan bagi orang ibu-ibu. Orang akan merasa sukacita ketika orang dapat mendidik anak-anak kita, dapat membesarkan walaupun single parent selama 17 tahun. Sekretaris kelurahan di Kelurahan Tanjung Merah. Di sini Bapak Asta dari tahun 2005 ke bawah, jadi sampai meninggal dengan status sebagai sekretaris Kelurahan Tanjung Merah. Dan kalau orang dengar tadi, Ibu sangat berperan bersama-sama dengan Bapak untuk menunjang program dari pemerintah, lebih khusus pemerintah yang ada di Tanjung Merah. Dan tadi juga disampaikan turut mengambil bagian dalam kepelayanan, dalam beribadah dan berjemaat. Itu merupakan teladan yang sudah ditorehkan oleh Ibu Heti. Bagaimana anak-anak serta kakak beradik melihat contoh dari Ibu Heti ini. Rasa itu baku-baku baik dan baku-baku saya. Karena itu yang menjadi harta yang terindah dari orang tua. Biar sosarjana lekung sonya baku saya, istilah sonya dia baku kasia, apalah gunanya. Tetapi ketika orang tua menanamkan sikap saling menyayangi, saling mendukung, jadi walaupun sudah dipimpin, kita yakin kita baku saya, karena ada dari tua-tua di sini yang akan kasih ingat. Mungkin jauh di Palu, Kak, tapi asal ada di sini kan, mungkin akan kembali lagi di Palu. Tetapi kita yakin dan percaya, sudah ada ibadah penghiburan sebelumnya, sudah diberikan kekuatan, motivasi, dan jajarannya, dan atas nama Lurah Tanjung Merah Ibu Maren Lekung bersama perangkat kelurahan mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga besar yang berduka. Yakin dan percaya Tuhan sumber penghiburan akan memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga. Dan akhir dari kata saya, kami akan membawakan puji-pujian. Untuk itu diundang bagi perangkat kelurahan dan mungkin dari kecamatan yang hadir, kita memberikan puji-pujian. Mungkin ada LPM, mungkin ada tim PKK. Harapanku hanya
Terus foto. Oke, lihat kamera foto. Kamera foto. Iya. Oke. Ya. Bu, ini nanti diurusnya, karena dulu biasa orang langsung kasih DP dana, tapi sekarang mungkin keluarga yang ada di ahli waris yang menerima langsung. Ahli waris Hardianto karena anak di dalam kakak. Iya. Ini kan dulu nanti kita bisa Ini dia pakai kalau boleh maaf. Nanti mari, silakan. Ini yang satu pegang, yang ahli waris. Nanti kalau kita lewat RT, kalau boleh maaf. Ini tuh berkas ada, tinggal tunggu waktu muka ada. Ini Bu udah siapkan, tinggal mau dibawa. Tapi untuk pengambilan langsung di Bang Sulut harus bersama. Nanti lewat RT. Nanti RT Bang, nanti hubungi Bu Lurah. Oke, makasih. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pernah dia tetapi dia berjanji selalu selalu dan dalam hidupku janjinya dia terangkan, janjinya dia pegang tangan. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan terang. Langit yang berdekat Acara selanjutnya yaitu ungkapan tanda kasih. Disilakan. Sahabat orang-orang yang dalam hidup dari almarhumah diserahkan oleh anak tertua Anto. Bunga mana bunga? Bunga yang tidak ada. Yang itu taruh di dalam. Sebagai tanda Berapa anak dia? terima kasih Anto kepada Mama yang sejak kecil Mama sudah melahirkan, merawat, menjaga, bahkan selalu mendoakan Anto. Sehingga saat ini Anto boleh berhasil bekerja dan sudah menjadi sarjana. Sekarang Anto hanya bunga ini saja sebagai tanda ungkapan kasih yang terakhir buat Mama terkasih yang sudah merawat, menjaga Anto hingga saat ini. Terima kasih banyak Mama. Terima kasih selalu Mama mendoakan Anto. Dan kiranya selalu doa Mama menyertai Anto sehingga Anto sukses ke depan. Tuhan memberkati. Ungkapan tanda kasih selanjutnya dari anak kedua, Edi, yang didampingi oleh suami
serta anak-anak. Silakan Ibu. Faisal serta anak-anak. Mama Sebelah sini Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Faisal yang ada di Sama-sama Palu justru ke Ibu. Ibu udah selalu mengharapkan Mama untuk senantiasa Ibu Rang. ya, oke. Oke, taruh sama-sama Pak. Silakan deh. Anak-anak silakan, anak-anak kamu, anak-anak. namun Tuhan mengasihi dan Tuhan sudah memanggil pulang Mama terkasih sehingga Mama sudah bebas dari segala penderitaan. Dan saat ini sebagai ungkapan kasih yang terakhir saya, seorang kasih bunga ini kepada Mama. Terima kasih Mama atas semua pengorbanan yang sudah Mama berikan buat kami, Ebis, Faisal, serta anak-anak. Terima kasih banyak Mama. Terima kasih untuk semua kebaikan Mama yang Tuhan yang sudah Mama berikan buat kami. Terima kasih untuk doa Mama buat kami, biarlah kehidupan kami boleh senantiasa berbahagia. Terima kasih Mama. Selanjutnya dari kakak Nike Mimpi. Biar Bu. Ya. Sabar Ibu. Kakak. Ya, ini dari kakak Ibu Nike Mimpi. Terima kasih adikku yang sangat baik. Selamat jalan adikku tersayang Eti, sampai jumpa di Yerusalem yang baru. Selanjutnya dari adik Marsha serta anak-anak. Adik Marsha Mikit yang selama ini jauh dari almarhumah, namun jarak tidak dapat memisahkan cinta kasih sebagai kakak beradik. Dari jauh pun kami selalu mendoakan kiranya mendapat kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna itu sudah diberikan Tuhan kepada kakak. Terima kasih untuk semua yang kakak Heti berikan buat kami. Selamat jalan kakak Intis. Doa dan air mata mengiringi kepergian. Dari adik Master serta Sony keluarga kami Intis. Dari kakak kami tercinta ini. Namun umur yang Tuhan sudah berikan 61 tahun 6 bulan 3 hari, kami yakini bahwa itu adalah waktu yang Tuhan sudah tentukan untuk kakak tercinta. Terima kasih untuk semua kebaikan kakak yang telah diberikan kepada kami. Sebagai tanda ungkapan kasih kami yang terakhir kali atas bersama selama ini. Terima kasih kakak. Selanjutnya dari ponakan-ponakan. Penderitaanmu telah berakhir. Terima kasih untuk semua kebaikanmu dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kami. Selamat jalan Mak Heti. Kebaikanmu tidak akan pernah kami lupakan. Terima kasih. Selanjutnya dari ponakan Rivo dan Mixi.
jalan Maheti. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Selamat jalan. Selanjutnya dari ponakan Deviana dan Angga. Maheti, sebenarnya hari-hari bahagia ini harus sebenarnya sebagai manusia Maheti juga merasakan, pasti Maheti merasakan kebahagiaan kami. Namun air mata, kesedihan dari lubuk hati kami yang paling dalam mengiringi kepergian Maheti. Bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah salah, dan apa yang Tuhan buat pasti baik adanya. Selamat jalan Maheti, Maheti yang paling terbaik dalam kehidupan kami ponakan-ponakan. Terima kasih untuk semua kebaikan kita kasih Maheti. Selanjutnya dari Ibu Susi Kumaya. Terimalah ungkapan kasih terakhir kali dalam bunga ini Maheti. Selamat jalan Maheti. Terima kasih untuk semua kebaikan Maheti yang sudah Maheti berikan buat kami. Selamat jalan Maheti tercinta. Selanjutnya ungkapan terima kasih dari Bapak Uang Kumaya. Ambil angkat bunga apa dia di baju. Terus sampai di depan. Terus maju lagi terus. Terima kasih banyak uang yang ada urus, tapi banyak Tuhan yang terjadi saat ini. Uang menyerahkan ungkapan tanda kasih yang terakhir kali sebagai tanda cinta kasih yang tulus diberikan. Terima kasih atas semua kebaikan Heti buat pembuang. Terima kasih, selamat jalan Heti terkasih. Sangat terkasih. Karena itu pada kesempatan ini sahabat-sahabat pun akan memberikan ungkapan tanda kasih yang terakhir kali, yaitu dari Ibu Eti Rumbayan Montung. Kemudian Ibu Ibu Doni Montung, Ibu Ibu Werni Satu, dan Ibu Cepat. Terima kasih sahabat tercinta yang dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tidak ada lagi lawan canda. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Heti berikan untuk kami semua. Terima kasih. Selamat jalan Heti. Kesabaran. Terima kasih. Yang terakhir mewakili jemaat kolom 8. Yang selalu setia di dalam persekutuan dengan kolom 8. Terima kasih banyak Ibu Heti. Selamat jalan. Ya, Mama Heti, mana kenangan yang tak pernah akan terlupakan, karena mulai dengan semua kebaikan, cinta kasih, serta kesabaran
dan pendidikan yang diberikan. Terima kasih banyak Pak Happy. Selamat jalan. Kuliah. Terus gimana sih? Mata kuliah. Pilih tapi. Selamat jalan Pak Happy. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan yang diberikan. Selamat jalan. Dan yang paling terakhir, Aurel, semua cucu yang ada, yang sedang mengucapkan pada kasih dan terakhir kalinya untuk orang yang terkasih, anak ini yang sangat baik ini. Selamat jalan, Oma. Terima kasih untuk kita kasih kebaikan yang sudah Oma berikan buat kami. Terima kasih Oma. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Maka terpujilah nama Tuhan. Kasih demikian baik, kita meriah ungkapan terima kasih kepada kami. Aku naik ke Golgota dengan sakit dan lemah, disalib di sana. Allah disalib, Engkau saja yang tabir kepada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sebagai nats pembimbing. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Siapa yang setia hingga ke tamat, iring Yesus meski berat ribut perang, meskipun sengsara dan susah banyak, musuh dan seterus selalu sedang. Siapa yang setia dan pantas mengikat janji Tuhan Tuhanmu. Biarkan kita patah malas, mahkota indah di dalam rumahmu. Kita berdoa. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sehingga telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku umatmu tempat perlindungan. Kubu bertahan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkau tempat perlindunganku. Sebab aku merasa celaka, karena sakit hati mendiamkan aku. Sebab hidupku habis dalam duka,
Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tetapi aku kepadamu aku percaya, dan aku berkata, Engkau Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Oleh kasih setiamu. Amin. Tuhan selalu menolong. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, ada dengan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Nih, itu mau buat foto tuh orang. Firman penghiburan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kamu tahu jalan ke situ. Cuma ada satu. Jiwa yang gelisah, yang memalusu, lemari susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat liburkan teman? Siapa yang merasa aku ada setia? Dari Yesus obat yang benar. Siapa mau menolong satu air mata, lenyapkan sesat. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6. Kita membaca Roma pasal 6
ayat 5 sampai 11. Firman Tuhan Roma pasal 5, Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11 demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pujian dari pelayan khusus. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Labu Kismingkit, para pekabung yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan yang paling tidak kita sukai atau kita inginkan adalah peristiwa seperti ini, peristiwa kematian. Tidak ada orang yang menginginkan, bahkan terkadang mau baca cerita pun orang anggap sebagai sesuatu yang tabu. Bahasa saudara-saudara kita bilang haram, kalau boleh jangan. Rasa enggan untuk membicarakan tentang kematian. Mungkin karena memang kita sangat berharap kalau boleh ada kehidupan, bukan kematian. Bahkan karena mungkin
gambaran dari suatu peristiwa kematian bagi kita, memberi tanda bahwa hidup ini fana. Apalagi mau mengungkapkan bahwa hidup ini singkat atau sementara. Bahkan hidup ini terbatas, tidak selamanya. Apakah mungkin ini yang mungkin orang anggap sebagai hal yang manusiawi? Walaupun terkadang juga kalau berbicara soal kematian, ada juga sebagian orang, apakah ini mungkin bagian dari kehidupan berimannya? Ada orang yang mulai mempersiapkan tentang kematiannya. Ketika ada pasangan hidup meninggal, tak jarang di ladang pekuburan sudah sedia kapling. Itu di sesi ini itu so ada orang bantai. Kalau suami atau istri meninggal, kadang-kala ya pakai lebar nih kubur. Oh, itu kuat nanti beriku. Sepertinya orang siapkan itu kematian. Bahkan sering juga mendengar ada orang yang mulai persiapan, udah semanjai itu baju mau pakai kalau mati. Semulai dipersiapkan. Apakah ini bagian dari wujud iman yang meyakini bahwa memang pada akhirnya manusia itu akan mati? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ini juga sebenarnya dari cara-cara yang terkadang orang anggap tabu, orang anggap tidak sepantasnya, tetapi di sebagian orang mereka mulai mempersiapkan itu. Bahkan orang-orang beriman justru selalu diarahkan bagaimana orang kehidupan juga harus dipersiapkan. Karena jika waktu kematian itu tiba, apa yang orang dapat lakukan? Sonanda ada. Oleh karena itu, ini juga akan membawa kita pada satu kesadaran iman yang mau mengatakan bahwa sesungguhnya kematian itu adalah hal yang nyata. Kematian itu adalah hal yang pasti. Dan oleh karena itu, kematian tidak harus kita abaikan. Tapi justru, apakah orang percakapkan, apakah orang persiapkan? Maka peristiwa kematian itu intinya mau mengatakan harus orang persiapkan dengan baik. Seperti apakah kita mempersiapkan kematian itu? Apakah hanya sebatas sudah kalau mati so ada di situ, so nak ada orang mau ambil? Apakah hanya sebatas itu? Ternyata ketika orang terpanggil untuk kematian dipersiapkan, maka di situ kita perlu mengatur hidup itu sendiri. Karena tidak mungkin mau mati kemudian tidak ada hidup lebih dahulu. Ada kehidupan dulu baru ada kematian. Sehingga hidup perlu diatur. Artinya bagaimana kita mengatur kehidupan ini sampai menuju pada apa yang disebut dengan kematian. Kita pun ada dalam satu pemahaman
Memang kalau memahami pernyataan akhir dari suatu kehidupan adalah kematian. Memang kalau katuk sonya tidak hidup berarti mati. Tetapi kata kunci dari kehidupan bagi kita orang percaya tidak berakhir pada kematian. Walaupun orang mengungkapkan akhir dari suatu kehidupan adalah kematian, tapi kata kunci dari kehidupan orang percaya adalah hidup yang kekal. Kehidupan manusia yang dipenuhi dengan persoalan, apalagi dengan dosa. Dengan kematian Kristus menghapus semuanya. Maka dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak mati lagi oleh karena dosa, tetapi justru kita akan hidup oleh karena kemenangan Kristus. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Inilah karya terbesar yang Allah berlakukan dalam kehidupan kita manusia yang percaya. Sehingga kita mengaminkan bahwa kalau terjadi peristiwa kematian menghantar baik keluarga yang diperhadapkan secara langsung, tapi juga orang semua umat manusia, orang terpanggil untuk mensyukuri peristiwa kematian ini. Walaupun memang orang tidak dapat membendung rasa sedih dan rasa kehilangan. Orang tidak dapat menahan air mata yang akan menetes karena kepergian orang yang kita cintai, apalagi lewat keluarga. Banyak kenangan manis yang ditinggalkan oleh Ibu Hetty. Semua memberi pernyataan ibu ini orangnya baik. Mungkin ini juga yang patut disyukuri oleh keluarga yang ditinggalkan. Kebaikan-kebaikan yang telah dinyatakan semasa hidup, orang yakin ini memberi kekuatan dan penghiburan. Bersyukur jika kematian itu akhirnya jadi bagian saudara kita, mama kita, oma kita yang tercinta, tetapi dia telah meninggalkan karya yang baik bagi banyak orang. Dan kematiannya juga di dalam Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Maka bersama keluarga, walaupun mungkin memang ini hal yang sangat menyedihkan, keluarga telah berjuang untuk kesembuhan dari Ibu Hetty. Sampai masa-masa terakhir hidupnya, keluarga berupaya untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan lewat pelayanan rumah sakit. Tetapi jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Dalam iman dan dalam keyakinan kita percaya Ibu Hetty mendapat tempat yang kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga bagi keluarga yang ditinggalkan dan kita para pekabung yang masih hidup, silakan kematian. Disinilah waktu kita menjalani masa-masa hidup iman, tapi juga mewujud nyatakan keyakinan iman percaya kita dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang pe waktu so habis, apalagi yang orang mau bikin. Sehingga kalau masih dalam kesadaran orang ada kesempatan untuk hidup, ada kesempatan untuk
berkarya, ada kesempatan untuk melayani, lakukanlah sebaik mungkin. Supaya ketika waktu tiba, orang yakin, baik hidup maupun mati, orang tetap jadi milik kepunyaan Tuhan. Dan selagi kita hidup untuk Tuhan. Sehingga ketika kita mati, kita tetap terus menikmati kehidupan bersama Tuhan. Akhirnya biarlah kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita sekalian dengan firman-Nya, menghibur, menguatkan senantiasa bagi keluarga yang berduka cita, dan memberkati kita untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Orang kaya mataku jadi permata, kau ubahkan cintaku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Orang kaya air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau orang kaya air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau orang kaya air mata jadi permata. Tuhan menuntun menyertai, dan jika saat dan waktu mereka pun melakukan mereka menunjukkan mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Siang ikuti kau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Hapus selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku, bahagia penuh. Keluarga besar Labugis Mingkit dan jemaat sekalian, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Marilah sebagai orang-orang yang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya.
Disilakan duduk. Ibadah di bangsal duka ini selesai dan akan dilanjutkan di ladang pekuburan. Demikianlah ibadah Atur apa itu? yang sudah dilayani oleh pendeta jemaat. Terima kasih kepada pendeta sendiri Berapa? serta yang terlebih dan bersama keluarga besar Labogis Minggi, anak-anak Tolong handphone gue. Ya. menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deresli dari Murungkat Sarjana Teologi yang sudah menyusun persekutuan ibadah pemakaman di siang hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai dalam tugas setiap hari akan terus pelayanan di tengah jemaat. Demi Ebenezer Tanjung Merah, kiranya kekuatan kesehatan dianugerahkan, bahkan apa yang menjadi harapan rencana di tengah-tengah keluarga senantiasa diberkahi oleh Tuhan. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan di jenazah yang nantinya akan diatur oleh pemerintah Kelurahan Tanjung Merah. Akhir kali mulia Pak Oma. Dan lagi acara selanjutnya penutupan peti jenazah, dan acara ini akan dipandu oleh pemerintah setempat. Lingkungan 1, Kepala Lingkungan 1, Bapak Jimbondo. Ibu Kelengkong, Ibu Devi Montong, Ibu Poti Keturus untuk membawakan pujian terakhir untuk teman Ibu Heti yang ada di sini. Disilakan. Nangis dan tahan. Selamat jalan temanku dari dunia yang fana. Tuhan akan menyambut bila tiba di seberang. Habis sudah deritamu dalam kehidupanmu. Jadi itulah berkata bagi orang percaya. Hidup kita manusia seperti bunga berkembang, akan layulah segera. Habis sudah deritamu dalam kehidupanmu. Jadi itulah berkata bagi orang percaya. Bersyukur kepadanya, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Selamat jalan, temanku, sahabatku, tetangga yang paling baik, baik di gereja maupun di kolom dan wanita kodim. Terima kasih Heti atas kebaikanmu, atas ketulusan hatimu, sehingga kami rasa ada penyesalan dan kami rasa kehilangan atas kepergian. Selamat jalan Heti. Terima kasih.
masa. Sekali lagi diundang kepada keluarga. Ambil penutup kali. Lepas jadi nanti dia baru lucu. Tolak. Terus. Tolak trik. Terus. Ini pelan nih. Terus. Silakan Pak, taruh aja Pak. Sudah Pak, taruh aja. Silakan Pak, taruh Pak. Cepat, tapi jangan tunggu. Peletakan karangan bunga yang kedua. Silakan Pak, taruh Pak. Silakan taruh di atas, Putar Pak, putar. Ya. Oke. Ya, berikutnya. Silakan taruh Bu. Taruh di atas. Berikut peletakan karangan bunga dari kakak Meike. Oke. Nanda. Pas ini. Oke, silakan. Silakan taruh Bu, taruh aja Bu. Berikut peletakan karangan bunga dari ponakan. Silakan Bu, taruh. Oke. Sama. Masih ada dari rukun-rukun dan tanpa kata terima kasih kepada UPM Golongan Merah yang sudah mempertanggungjawabkan keuangan, dan kita ikuti acara yang terakhir yaitu ucapan terima kasih, dan ucapan terima kasih ini akan disampaikan oleh Bapak Fian Monika. Hanya karena anugerah kasih dan kemurahan Tuhan, maka acara ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Heti Mingkit telah berjalan dengan baik. Nah, untuk itu izinkan saya atas nama keluarga besar Labugis Mingkit dalam jaga keluarga Kaligis Mingkit untuk menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua pelayat duka yang sudah hadir bersama-sama dalam acara ibadah pemakaman almarhumah Ibu Heti Mingkit di hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para tetangga masyarakat ada di Kelurahan Tanjung Merah sejak hari meninggalnya almarhumah Ibu Heti Mingkit yang sudah membantu kami dalam segala hal, menopang kami sampai dengan hari ibadah pemakaman.
di siang hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jabesli Lari Urungkat STH yang sudah memimpin ibadah di hari ini dalam ibadah pemakaman. Kemudian kami sampaikan terima kasih banyak juga kepada pemerintah kelurahan, kami ulangi, pemerintah Kecamatan Matuari yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Ibu Ona Mantili Sarjana Ekonomi yang sudah memberikan sambutan duka. Terima kasih banyak kepada Kepala Kelurahan Tanjung Merah Ibu Marlin Lengkong SS bersama perangkat kelurahan yang sudah turut hadir memberikan dukungan bagi kami keluarga yang berduka. Terima kasih banyak juga kami lewatkan tadi para perangkat pelayanan yang ada di Gemim Ebenezer Tanjung Merah bersama yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih banyak. Tidak ada kata yang lebih dapat kami sampaikan kepada kita semua di sore hari ini, bahwa terima kasih untuk semua dukungan, tokangan dari saudara-saudara semua yang sudah membantu kami, keluarga yang sedang memangku duka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita serahkan kepada penuntut. Putih jenazah akan dibawa ke ladang pemakaman umum Kelurahan Tanjung Merah. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan almarhumah Ibu Heti Mingkit, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah di ladang kuburan 8, Jemaat Kolom 8 juga mengucapkan apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold.
I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything.